Salam Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat, GPD Hermon yang berada di rumah maupun dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya, pemeliharaan, pelindungannya, sehingga sampai saat ini kita masih ada. Bahkan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan berkumpul bersama-sama beribadah. Walaupun ibadah sementara waktu diadakan di rumah, ini satu kemurahan Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hati kita patut memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Ternyata sampai saat ini kita ada, itu karena kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya tak jemu-jemunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih sidang jemaat GPD Hermon yang berada di rumah maupun dimanapun saudara berada. Biarlah pada kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, setelah Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah saudara, maka tiba saatnya Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sangat memerlukan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kepada kita, yang akan memberikan solusi kepada kita dari setiap persoalan yang kita hadapi dan setiap kesulitan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, baiklah saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa, mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaan, perlindungan-Mu, sehingga sampai saat ini kami ada. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami beribadah, sekalipun sementara beribadah di rumah. Ini satu kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni terdahulu segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan segenap hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan mendengarkan, menyampaikannya. Demikian juga urapi sidang jemaat yang akan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, bahkan segenap hidup kami, agar firman Tuhan yang kami dengar mendapatkan tempat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya berkata amin. Bapak Ibu di rumah silakan duduk kembali. Siapkan hatimu, hati kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini di berbagai tempat banyak orang yang sedang dilanda atau diliputi yang namanya rasa khawatir. Rasa khawatir. Khawatir ini, khawatir itu, dan khawatir berbagai hal. Apatah lagi sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini dan khususnya di tengah-tengah bangsa kita, maka terjadilah berbagai kesulitan. Dan tidak lepas pasti selaku manusia pasti diliputi yang namanya perasaan khawatir. Khawatir dalam banyak hal. Tetapi bagi kita orang beriman yang percaya kepada Tuhan,
Janganlah kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan, karena kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada solusi, ada pertolongannya. Oleh sebab itu, dengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Adapun judul khotbah yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini adalah apapun bentuk kekhawatiranmu, pasrahkanlah kepada Tuhan. Pasrahkanlah kepada Tuhan. Baiklah, sama-sama Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Silakan Bapak Ibu membuka dulu. Saya akan menunggu sampai Bapak Ibu Saudara dapat menemukan semuanya. Ada yang sudah menemukan, ada yang pula belum menemukannya. Makanya saya tunggu dengan sabar sampai Bapak Ibu dapat menemukannya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, perhatikan firman Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang percaya berkata, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu, apapun bentuk kekhawatiranmu, pasrahkanlah kepada Tuhan. Inilah judul khotbah saya pada saat ini. Kata pasrahkan identik dengan menyerahkan sepenuh. Jadi kita menyerahkan sepenuh segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Khawatir dalam bahasa Yunani disebut nerimnao, yang artinya ditarik kepada dua arah yang berbeda. Yang pertama, pikiran orang itu berada pada dua masa. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Pikiran orang tentu memikirkan tentang hal yang sekarang dan yang akan datang. Poin yang kedua, pikiran orang berada dalam dua kemungkinan, yaitu realita dan kemungkinan yang akan datang. Itulah kondisi yang orang yang dilanda yang namanya khawatir yang berkelebihan. Makanya Tuhan katakan kepada kita orang beriman, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ini sejak zaman dulu Tuhan sudah sampaikan kepada para pengikutnya, para murid-muridnya, janganlah kamu khawatir. Apa yang dikhawatirkan orang, perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu hanya perkiraan semata-mata yang selamanya tidak akan terjadi. Jadi perhatikan lagi, apa yang dikhawatirkan orang itu hanya pikiran semata-mata yang selamanya tidak akan terjadi. Berdasarkan hasil survei para pakar di Amerika, 82% apa yang dikhawatirkan orang itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Yang terjadi hanya 18%, saudara. Jadi jangan kita khawatir tentang apa yang akan terjadi, baik pada masa sekarang maupun tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang.
Terkadang orang dibawa pikiran, dihantui pikiran, rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan. Tetapi pada kenyataan, kalau orang mau memahami dengan sebenarnya, sebagaimana para pakar meneliti saudara, hasil survei yang dilakukan mereka, yang terjadi hanya 18%. Jadi 82% tidak terjadi. Jadi jangan kita khawatir tentang apa yang akan terjadi, baik masa sekarang maupun tentang apa yang akan terjadi masa akan datang. Tuhan Yesus pernah berfirman kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apatah lagi kita umat-Nya, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan Yesus tahu pada saat itu murid-murid penuh dengan rasa khawatir, bahkan khawatir yang berkelebihan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman, khawatir hari ini, cukupkanlah untuk hari ini. Jadi apabila seseorang terlanjur khawatir hari ini, janganlah itu berlanjut untuk esok dan yang akan datang. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, cukuplah khawatir hari ini, jangan berlanjut. Itu sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita hidup di akhir zaman, lebih-lebih dalam situasi kondisi di mana dunia pada umumnya dan khususnya negara kita dilanda pandemi COVID-19. Banyak kesulitan yang sedang terjadi. Pandemi COVID-19 itu sangat berdampak, mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan segala kebutuhan yang ada. Pasti yang namanya manusia penuh dengan rasa khawatir. Khawatir ini, khawatir itu. Pasti itu manusiawi. Tetapi janganlah berkelebihan. Selaku orang beriman, janganlah kita memiliki khawatir yang berkelebihan. Dalam dunia ilmu kedokteran, kalau orang terlalu memiliki khawatir yang berkelebihan, itu bisa mempengaruhi kesehatannya. Itu bisa mempengaruhi kesehatannya. Oleh sebab itu, saudara kita selaku orang beriman, janganlah kita memiliki khawatir yang berkelebihan. Makanya firman Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, maka ia akan memelihara kamu. Kita harus yakin, dalam masa-masa sulit yang kita alami saat ini, Tuhan ada bersama kita. Ia sanggup memelihara kita, Ia sanggup menolong kita, Ia sanggup berikan jalan keluar kepada kita. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, tidak ada yang tidak pernah mengalami yang namanya khawatir. Termasuk saat-saat ini banyak orang dilanda yang namanya khawatir. Baik orang muda, orang tua, orang miskin maupun orang kaya. Jangan kita berpikir orang kaya itu tidak pernah khawatir. Justru semakin hartanya banyak, firman Tuhan katakan, ia satu ketika pasti merasa khawatir. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab Ayub pasal 20 ayat 2. Orang yang limpah hartanya alias kaya, firman Tuhan katakan, satu waktu hatinya bisa penuh dengan rasa khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir kalau ia ditimpa kesusahan. Khawatir kalau ia ditimpa kesusahan. Khawatir kalau usahanya tidak berjalan seperti biasa. Khawatir, dan semua orang tanpa terkecuali, tua muda, pria wanita, kaya maupun miskin, semua pasti mengalami yang namanya khawatir. Tapi bagi kita orang beriman yang percaya kepada Tuhan,
ada pengharapan, ada solusi. Apapun status sosial saudara dan saya, pasti pernah mengalami yang namanya khawatir. Itu kita harus akui dengan jujur. Pasti mengalami khawatir. Khawatir ini, khawatir itu, dan sebagainya. Bagi kita orang beriman, bila kita hidup dilanda yang namanya khawatir, janganlah cepat bimbang, janganlah pesimis, tetapi tetaplah percaya dan optimis. Masih ada solusi bagi kita. Masih ada harapan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada solusi bagi kita. Oleh sebab itu saudara, datang dan dekatlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia pasti menolongmu. Lewat kebenaran firman Tuhan kita mendapatkan banyak petunjuk, memberikan solusi kepada kita orang yang percaya kepadanya. Dan solusi bagi kita orang percaya yang pertama, datanglah dan berseru kepada Tuhan. Kitab suci mencatat mulai dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika umat Tuhan dalam kesusahan, dalam kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan dari surga mendengar serta menolong mereka. Itulah sebabnya kita pun umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, ketika kita dalam kesusahan, dalam kesesakan, mari kita datang dan berseru kepada Tuhan. Datang dan berseru kepada Tuhan merupakan satu solusi yang terbaik bagi kita. Janganlah cepat bimbang apalagi putus asa. Masih ada solusi, masih ada jalan keluar, yakni datanglah dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, serahkanlah, pasrahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bila kita sempat dilanda, diliputi rasa khawatir, mari Tuhan berikan solusi kepada kita. Pasrahkanlah, serahkanlah sepenuh segala khawatir kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percayai, Dia menyertai kita, Dia memelihara kita, Dia sanggup menolong kita. Di dalam Injil Matius pasal 6 di sana dikatakan, burung-burung di udara saja Tuhan sanggup pelihara. Ia tidak menuai, menabur dan tidak menuai, Bapa di surga memelihara. Apatah lagi kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan pasti menolong, memberkati kita lewat usaha pekerjaan kita. Tuhan pasti memberkati serta mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita harus percaya itu saudara. Kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan jaminan dari Tuhan, yaitu Ia Tuhan sanggup memelihara, mempedulikan hidup kita. Sekali lagi tangkap ini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan jaminan yang pasti dari Tuhan, yaitu Ia Tuhan sanggup memelihara dan mempedulikan hidup kita. Ayub berkata, aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita harus punya keyakinan seperti ini. Jadi saudara, kita harus pandang Tuhan dalam situasi atau masa-masa sulit yang kita alami. Jangan lihat kesulitan itu lebih besar, tapi lihat Tuhan, pandang Tuhan yang maha besar, maha kuasa, mampu menolong kita. Ia Tuhan sanggup memelihara dan mempedulikan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita, mensupport kita, memberikan pengharapan yang pasti kepada kita, yaitu apapun bentuk kekhawatiran kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, yakinlah Ia Tuhan yang kita percayai, kuasanya tidak pernah berubah, pertolongannya, mujizatnya tidak berubah.
Ya Tuhan sanggup mengatasi apa yang kita khawatirkan. Dan cara Tuhan mengatasi kekhawatiran yang kita alami itu terserah kepada kedaulatan Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita, yaitu kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan saja. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketahuilah saudara, bagian Tuhan adalah Ia siap menolong kita tepat pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah bangkit berdiri, tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita, sekaligus segala kekhawatiran kita serahkan dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian yang berjudul demikian, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah segala persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam kekuatan kuasanya. Dari pertama, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah segala persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam kekuatan kuasanya. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia pasti akan menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Jadikan pujian ini bukan sekedar kita hafal, tapi jadikan nyanyian ini ungkapan keyakinan dan harapan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah segala persoalanmu. Sebab di dalam namanya, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, ada jaminan kekal. Di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian. Dia akan memberi kedamaian abadi. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami datang dengan hati yang jujur. Kami selaku manusia terkadang diliputi dengan berbagai kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu, dan sebagainya. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menguatkan iman kami, yang selalu memberikan solusi kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah datang kepada kami. Iman kami dikuatkan, semangat kami diperbaharui, kami mendapatkan solusi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemelihara hidup kami.
Engkau tidak pernah tinggalkan kami umat ciptaan-Mu. Firman berkata, burung-burung di udara saja Engkau sanggup pelihara. Apatah lagi kita umat-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak pengikut-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memelihara kami, menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkanlah kami semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Ajarkanlah kami datang kepadamu, berseru berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kuasa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kalau zaman dulu Engkau telah menolong orang, di berbagai tempat Engkau menolong orang, kami juga Tuhan pasti menolong kami. Tuhan, lihatlah bangsa ini sedang mengalami berbagai kesulitan, berbagai keterpurukan karena dampak pandemi COVID-19, dan dampak ini juga tentu kami semua turut merasakan. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan, kami punya harapan. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan berkati sidang jemaat GBD Hermon yang berada di rumah, yang telah mendengarkan firman Tuhan, maupun dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan menguatkan iman mereka. Firman Tuhan berikan semangat kepada mereka. Firman Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan mereka alami. Tolonglah mereka Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami selaku umat-Mu sebagai warga negara yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Kami mohon belas kasihan-Mu kiranya terjadi atas bangsa kami. Oh Tuhan, pulihkanlah dan selamatkan bangsa kami Indonesia dari berbagai keterpurukan yang terjadi karena dampak pandemi COVID-19, supaya bangsa ini boleh bangkit kembali dari berbagai keterpurukan, supaya bangsa ini boleh berjalan kembali dengan normal dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Pakai mereka, kuatkan mereka Tuhan. Karuniakan senantiasa kekuatan kesehatan, terutama karuniakan hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga mereka dapat memimpin, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, haleluya, ampunilah dosa dan kesalahan kami bangsa ini, baik dosa-dosa kami seluruh rakyat sampai kepada dosa para pemimpin, sehingga Tuhan dari surga melihat dan berbelas kasihan dan memulihkan serta menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, jaga, lindungi, selamatkan mereka. Berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka sedang hadapi, apapun bentuk persoalan dan kesulitan, tolonglah mereka Tuhan, sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam hati dan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kedangkanlah kedua tangan-Mu ke atas, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, pengentaran dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus tetap menyertai dengan kita semua, menguatkan, memampukan kita menghadapi setiap persoalan yang ada. Yakinlah Tuhan tetap menyertai kita. Yakinlah Tuhan sanggup menolong kita dimanapun kita berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya berkata amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.